Imut dulu Muhammad Zainuddin. Rizky Yudhistira dimut dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini yang kita akan bahas adalah review tentang materi yang sudah kita laksanakan di PJJ sebelumnya. Kemarin juga sama Bapak di kelas 12 TKJ 2 itu kita ngebahas PJJ yang sudah Bapak berikan. Makanya di kelas Bapak juga kelas 12 TKJ 3 kita akan bahas juga. Zainuddin, dimut dulu Zainuddin. Oh iya Pak. Buruknya kencang banget tuh. Dimut bisa nggak? Nah, coba dimut dulu. Bukan kameranya, mic-nya. mic, udah belum? Din, mic-nya merah. Din, bukan kameranya, Din. Ujul gue. Mic-nya bukan kameranya. Woi, sabar. Jancu. Yang tanda gambar mic. Yang gambar mic. Belum dimatiin juga, Sep. Nolek. Lupa Din, mic-nya Din, Din matiin. yang gambar mic, matiin. Saya matiin. Udah tenang lah ya. Oke, nanti kalau kamu jawab mic-nya hidupin, setelah itu matiin lagi udah. Ya. Oke, lanjut ya. Bapak akan share. Ini Bapak share nih. Layar Bapak share. Ya. Terus ada yang masuk, Riwan. Oke, Riwan masuk, Riwan. Ya. Nah, ini kelas-kelas yang sudah kita. Oke. Bapak kebetulan megang semua kelas ya. Tidak tahu perkembangannya setiap kelas. Kita nggak bahas per orang lagi, kita bahasnya pelajaran kita aja, yaitu administrasi infrastruktur jaringan. Kita klik aja. Ini paling bawah, dari paling bawah ya. Oke. Nah, ini yang pertama. Apa itu IoT SMK ini? Ini ada 4 orang yang baru mengerjakan ya. Tapi ada 21 orang yang sudah Bapak nilai. Kita klik aja. Ini. Oke, baru mengerjakan tuh Arif, Dava, Rizkon, sama Yafi ya. Kita kasih nilai aja. Untuk Arif, kita kasih nilai 85. Dan kali Arif harus lebih cepat ya. Setelah mengerjakan hari itu juga harus dikerjain supaya langsung mau bisa nilai gitu ya. Terus Dava kita kasih 79 ya, karena hanya sedikit jawaban ya. Juga sama ya, tapi oke, lumayan ya. Bapak kembalikan itu. Sebelum kita bahas ke yang selanjutnya. Jadi IoT ini sangat berguna sekali buat kedepannya gitu ya. Karena IoT ini sebenarnya sudah dilaksanakan di negara-negara lain. Ya. Kalau negara kita itu ya baru sekarang aja banyak berkembangnya gitu, banyak bicara tentang IoT ini. Kalau negara lain sudah beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi negara kita memang termasuk yang agak telat ya peradabannya. Bukan telat sih, karena memang kita kan negara berkembang ya.
di mana negara berkembang itu masih bergantungan dengan negara-negara maju. Nah, nah, terus apa sih IoT ini? Gitu? Bagaimana tanggapanmu ke depan tentang IoT di dunia industri ke depan? Nah, jadi yang Bapak ingin sampaikan bahwasannya ke depan itu kita makin canggih loh, guys. Jadi di sini coba Bapak kalian searching ya. Jadi sekarang itu udah ada IP kamera, ya. IP kamera. Oke deh masuk lagi. Alhamdulillah. Ya Arfi. Ya, selamat datang ya Arfi. Ya Arfi, halo. Ya, selamat datang ya Arfi. Oke, standby ya di sini terus. Oke, ini IP kamera CCTV. Termasuk juga IoT nih. Ya. Oke. Nah nih, kita akan lihat. Ini dia diaktifinnya itu, ya. Aja, Nah nih. ini juga ada tutorial kalau ini lebih panjang nih. Nah nih, kalian bisa lihat ini barang-barangnya nanti tanpa kabel panjang, ya. Tapi dia hanya menggunakan WiFi saja. Ini bisa dipasang. Nah, kayak gini tuh. Sekarang kita HP dulu biasa, kalian udah tahu lah ya. Tuh. Dan di bagian atas ini ada tanda plus kita. Nah, scroll ke bagian bawah ada video surveillance. Dan di bagian atas ini ada smart camera yang paling awal. Ya. Tinggal scroll aja gini. Lihat dulu. Ini terus kita ada QR code. Nih, sekarang udah bisa maring Pak. Ya, gue biarin. Nah, Oke, tuh ya. Di sini ada signal, di sini ada untuk jadi SD. Disilang, kalau ini di tap, maka mikrofonnya mikrofon. Cuman karena ini dekatnya ada screenshot, ini fungsinya untuk nge-screenshot live view kalau kita tap. Ya, selamat datang tulisannya jadi. Screenshot save to app album. Jadi dia nggak langsung masuk ke kamera roll. Nah, nih. Pokoknya ini banget ya. Tuh, ya ini kameranya. Nah, itu. Jadi nanti ini kegunaannya bisa ditempel di mana-mana gitu ya. Bisa di jendela, di tembok gitu ya. Di apa namanya? Dimanapun gitu intinya di ruangan-ruangan kalian sebagai pengaman. Nah, misalnya di depan rumah gitu ya. Nah, tapi dia ini menggunakan IP ya. Jadi tidak lagi menggunakan kabel panjang tapi menggunakan IP. IP itu artinya dia menggunakan WiFi bisa atau kabelan. Yang artinya kalau dia menggunakan IP berarti itu dia menggunakan protokoler ya. Protokoler internet nantinya, protokoler jaringan maksudnya. Ya. Sehingga bisa terhubung ke internet. Kalau sudah terhubung ke internet ya, alat ini nantinya kita bisa lihat di mana saja dan kapan saja. Gitu ya. Di mana saja dan kapan saja gitu loh. Ya. Jadi ini sangat berguna sekali gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut lagi ya. Oke, lanjut lagi. Sebenarnya saya di apa namanya? Di rumah sudah masang tuh, sudah coba tentang IP kamera, tapi mereka bukan Barbie. Mereka itu FZIS. Oke, kita cek lagi aja. Ini IP kamera, artinya kamera plus satu nih. Ya. Kalian boleh tulis kamera IP kamera. Ini bisa dihubungkan ke internet. Nah, lanjut lagi nih, ada lagi di Barbie soket. Nah ini, ya iklan dulu iklan. Nah iklan dulu. Oke.
Nah ini. Nah ini lihat lagi. Bentar, si Alpi kenapa dah? Alpi keluar ya? Alpi, kenapa Pi? Ya, tuh pakai crop aja coba. Yang pakai aplikasi. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya tadi. Nah. Nah, cara online ya. Cara online. Nah, bisa di schedule ya. Bisa di schedule. Iya. Meeting. Nah, tuh ada water heater juga tuh kan. Nah, bisa di schedule kan intinya gitu kan. Nah. Nah, timer juga ada. Nah, yang paling penting itu di statistik sebenarnya. Nah, ini statistik. Ini kalian bisa melihat besaran KWH yang dipakai. Itu kamu yang Nah, jadi buat kamu yang hitungan banget sama tagihan listrik. Kan kemarin ada, tagihan listrik naik. Nah, kita kan lihat di sini benar naik apa enggak atau bagaimana kan gitu. Ya, coba ya, coba. Tuh, oke Google nyalakan lampu. Tuh, keren banget coy. Oke Google nyalakan lampu. Matikan lampu. Gila, oke. Ya. Tuh, keren nggak tuh? Ada Bardi soket. Oke, lanjut lagi. Selain soket ada juga lem. Bardi lem. Tadi kan soketnya itu bisa berupa dia itu selain dari lampu banyak ya. Artinya bisa bisa buat AC nih ya. Bisa buat kipas angin. Jadi nanti bukan lagi ada smart TV, tapi juga ada smart kipas angin buatan kalian. Nah, terus bisa juga tadi buat apapun lah, buat rice cooker misalnya, atau buat galon tuh air galon tuh namanya. Nah, itu bisa menggunakan smart plug. Nah, lanjut lagi, coba ada lagi Bardi lamp. Nah ini lampunya juga punya si Bardi.
Kali ini ada lampu yang canggih dan keren banget. Setelah datang kembali dibuka paket dan kita mendatangkan paket baru. Langsung aja yuk kita buka paketnya. Dan di dalam ada 4 Oh, ada 4 nih sekaligus. Kita akan bahas 2 ini dulu. Inilah ban seperti ini ya. Ini ukurannya daripada saya akan pasangnya lagi. Kita coba buat live, lalu login atau sign up. Lalu dan nyala kiri. Nah, di lampu. Iya. Cahayanya. Nah, bisa diatur. Dan sekarang mari kita geser ke tab color. Di sini kita Ada warnanya juga. RGB. Kita bisa pilih warna sesuai dengan yang kita pilih sesuai kita. Bisa dipilih warna juga. Iya, bisa berganti-ganti warna. Nah, Kita juga bisa mengacak intensitas cahaya dan intensitas warna. Intens bola warna. nah itu. Ya. Lalu di tab scene ada beberapa preset yang sudah disesuaikan untuk digunakan saat gelap, saat membaca, Nah, saat bekerja, dan Nah. santai. Juga preset yang membuat warna berganti-ganti mengikuti bahan seperti gaming, seperti soft yang membuat lampunya seperti nafas, colorful yang bisa berganti-ganti warna, dan juga untuk membuat lampu otomatis untuk lampu ini sehingga otomatis 12 wattnya kita coba pasang di lampu rumah yang lebih keren dari sebelumnya. Sekarang akan kita coba dengan Google Assistant. Pertama kita harus download aplikasi bernama Google Home. Jika sudah, mari kita masuk dan tekan tombol plus, pilih setup device, pilih something already set up, lalu search bar di smartphone. Setelah itu login dengan akun SmartLab, cari nama lampu, rahasia ya, mana yang mau kita atur. Bisa kita atur di dalam banget pokoknya bentar, ya, dan bisa dari FTP. Ini yang ada. ya itu ya. Keren ya. Jadi itu tentang IoT. Jadi ke depan itu banyak sekali merek-merek yang sangat banyak ya, sangat banyak, dan mereka berkecimpung di dunia IoT ini. Ya, artinya smart home, smart office, smart school, semua nanti ke depan kayak gitu. Nah itu Mas Bapak, bagaimana tanggapanmu? Berarti ke depan tuh akan banyak sekali ya yang menggunakan IoT, ya. Sehingga dari jarak jauh pun kita mau kemana aja itu kita bisa memantau rumah, bisa sebelum nyampe rumah kita nyalakan AC dulu, nyalakan AC, nyalakan dulu AC-nya sebelum sampai rumah. Nanti kayak gitu, ya. Itu IoT. Dah, kita lagi ya. Kita ke yang selanjutnya, materi selanjutnya. Sorry. TKJ 3. Nah, ini terlihat. Nah, lagi nih. Nah, ini juga ada yang turn in, ya. Ini Bapak kasih nilainya 80 saja. Ini 80 karena kebanyakan ini agak gelap ya. Oke, lanjut lagi. Nah, lagi yang bawah. Nah, ini juga ada yang masuk nih. Ini baru ngasih gambar ya, YRV ya. Oke, kita lihat gambar YRV. Oke, ya lumayan lah. Ya. Apa kasih nilai juga. Jadi setiap yang kamu kerjakan Bapak akan nilai. Jadi jangan takut akan dinilai. Oke. Yang udah siapa yang gambar desain, Pak? Yang udah. Yang udah. Ya. Yang udah itu nih 26 orang. Udah semua.
Bimo udah Bimo udah dinilai juga. Oke, kita lihat lagi ke bawah. Nah, ini lagi nih kita mikrotik ya. Tentang mikrotik ini yang jawab ini terakhir ada Andrian. Mendiskusikan fungsi ya. Fungsi mikrotik itu banyak sebenarnya. Dan ini jawabnya oke doang. Diskon, kenapa jawabnya oke doang nih? Aduh, oke. Andrian, buat ngecas lah HP, laptop, dan lain-lain. Aduh, kenapa buat ngecas HP? Ini ERP nih sebenarnya. Ini nyambung ya lumayan. Ini ERP pakai yang bawah aja ya. Kalau ada 2 ya. Oke, lanjut lagi. Jadi fungsi itu banyak mikrotik itu. Kita lihat lagi ya. Jadi si mikrotik ini kita lihat alatnya seperti ini fungsinya banyak sekali. Ya, fungsi banyak sekali. Pertama ya, fungsi dari router ini adalah untuk menyambungkan ke internet. Ya, jelas. Dengan apa? Dengan kabel bisa. Jadi sebagai switch juga bisa. Dengan WiFi bisa. Dengan hotspot bisa. Nah, ya. Terus juga dia bisa memfilter dengan firewall, ya. Itu bisa. Itu menggunakan firewall, ya. Memfirewall dengan menggunakan alat ini bisa. Ya. Apa itu firewall filter? Artinya nggak semua kita bisa mengakses. Misalnya kita mau membatasi orang supaya nggak bisa buka YouTube, bisa, ya. Terus juga mau orang supaya masuk WiFi itu cuma beberapa orang saja, bisa, ya. Bisa dibatasi dengan yang namanya bandwidth. Ini kan firewall dan lagi bandwidth. Bandwidth itu artinya bisa satu orang kecepatannya kita kasih 1 MB aja dia kecepatannya. Terus, buat kita mah unlimited loh. Nah, nanti buat siapa nih? Misalnya buat Bimo kasih 10 MB aja gitu. Nah, kayak gitu. Itu namanya bandwidth. Bisa juga nanti alat ini buat load balancing. Load balancing itu misal gini, kita ada 2 provider. Satu perusahaan punya 2 provider. Ada provider A misalnya IndiHome. Ada provider B misalnya First Media. Nah, supaya semua orang kebagian internetnya karena perusahaan itu besar, itu bisa digabungkan ya. Itu dengan menggunakan load balancing. Jadi si IndiHome dan First Media digabungkan dulu baru dibagi-bagi ya. Penggabungan ini bukan berarti menambah kecepatan, tapi mereka hanya menambah kuota saja orang yang menggunakan. Jadi sangat berguna sekali nih. Dan kalau diceritakan harusnya panjang. Nah, tapi tadi jawaban kalian pendek-pendek. Kalau bisa diperpanjang lagi ya, artinya jawabannya itu jawaban dari kalian dan kalian pelajari dulu materi ini, baru kalian jelaskan dengan pengetahuan yang sudah kalian punya ketika membaca. Gitu. Ya. Oke, paham habis ini ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini tugasnya kita, oke kita lihat ya. Ini contoh video ini soal kerjakan di buku tulis dan kirimkan ke sini. Soalnya di video. Soalnya itu Bapak ingat-ingat dikit ya. Kita lihat jawaban-jawaban kalian. Alfi jawabannya seperti apa? Lihat. Nah, ISP. ISP adalah Internet Service Provider. Oke, betul. Pengertian mikrotik. Pengertian mikrotik adalah untuk internet port 2. Menggunakan mikrotik daripada WiFi. Oke, kita kasih nilai ya. 85. 5 ya. Kita kasih langsung returnnya. Bapak langsung kasih kan. Hanya kalian harus kerjakan, jangan sampai nggak kerja. Jainal Mutakin, aduh nih turn in doang ini, turn in, tapi nggak dikasih fotonya. Jadi mana Yadi? Oke Yadi.
ISP adalah singkatan, oke betul. Port 1 adalah untuk internet, port 2. Oke, betul. Fungsi bisa menyambung internet dari mana? Ya, good. Ini lumayan nih, bagus pengertiannya ya. Jadi ya, Bapak kasih nilai 90. Muhammad Jainuddin. Yang pertama betul. Ini apaan nih, Jainuddin? Ini apa nih? Viral. Harusnya pakai F ya. Ya oke, kita kasih apa? Oke, good. Ya itu. Lihat lagi ya. Listanto. Port 1 adalah internet. Fungsinya bisa menyambungkan internet menjadi wireless dan menyambungkan komputer laptop. Firewall. Nah, membuat firewall atau filter dengan topik ini bisa atau bisa menjadi. Oke, good. Nah, ini jawaban bagus ya. Orangnya ada nggak nih, Cilik Santo? Oke, lanjut lagi. Oh, ini Fadilah. Fadilah lengkap. Port 1. Oke, good. ISP. Ya. Yang keduanya, gambar keduanya. Oke. Ya, tapi kurang lengkap ya. Bapak kasih nilai 92. Tapi Muhammad Fadila kurang lengkap. Bimo, oke, bentar, kita cek dulu. Gerald dulu dah. ISP adalah singkatan dari pengertian, fungsi. Fungsinya pendek bener. Gerald, yang panjang ya dibahas. Nyontek Pak, dia menyontek Pak, tapi diringkas. Bohong. Nyontek diringkas. Enggak. Isat, sebentar Isat. Linux base yang digunakan. Oke, Isat. Lain kali Isat dijelaskan menggunakan pengertian sendiri. Jadi kayak Fadil tuh bagus, dia ringkas lagi tuh. Dia kembangkan di ringkas. Bimo, Ailubim. ISP, oke. Pengertian neurotik video. Ini sama nih yang main tadi nih. Wah, dasar. Ini pada sama semua nih. Nyontek. Sumbernya siapa Pak, sumbernya? Bimo kemarin nyontek Pak. Bimo mah biasa Pak, Bimo mah biasa. Enggak, sumbernya siapa sumbernya? Sumbernya Ali Pak. Oh, Ali. Ini juga sama nih tuh. Itu tulisan saya Pak. Jainuddin tinggal ngopi doang. Ngopi doang. Lagi. Astagfirullah.
Ini ngopi jadi begini apa Ferdi nih? Kok sama persis? Pulpennya saya lu dipakai bonek pulpen saya. Dibalikin. Ya nih masalahnya kesalahannya sama nih di firewall. Lu dia lagi yang bocah nyontek kagak nulis lagi. Iya. Halo, Allah Akbar. Udah lain kali menggunakan kata-kata sendiri dong ya. Jangan nyamai. Kalau sama nilainya sama. Oke, area. Salah. Ini sama ini semuanya nih. Oke. Lihat lagi ya. Kita cek lagi. Nah. Coba kita lihat nilai-nilainya. Wah, ini Jainal sama Yudhistira nih nggak ada fotonya nih. Ya. Gagal apa gimana? Nanti coba di kontak lagi. Yang lain nggak ada nilainya karena belum mengerjakan. Nanti Bapak ngambil nilai dari sini ya. Gimana Pak? Nggak ada apanya Pak? Kamu ada gambarnya? Dipotong nggak tadi? Yudhistira. Dipoto Pak. Tapi gambarnya belum ada nih tadi. Itu Coba aja dulu Pak, buka. Diupload ulang aja ya, Yudhistira. oke Pak. Sini tuh ada gambarnya hilang. Channel mutakin juga nggak ada. Jadi nanti tolong di aja ya. Paketannya habis kali. Apa? Paketannya habis. Enggak. Oh. Saya pakai wifi Pak. Oh iya, siap. Nah, lanjut lagi. Ini firewall. Firewall. Sudah mulai firewall nih ya. Apa yang masuk dalam firewall? Oh, banyak nih yang udah kerjain. Oke, kita cek dari atas ya. Oke, kita cepat aja nih nilainya. Arif Maulana. Oke, ini sama yang atas. Bimo. Sama. Dava. Sama. Ini lumayan sih jawaban sendiri. Wah, ini sama nih ini. Eja. Oke, ini dapat sendiri nih aja nih. 7. Ferdi. Oke, lumayan lengkap ya. Gerald. Firewall adalah hardware. Berarti sama nih aja juga ya. Berarti ini sama nih. Sama ini. Iqbal. Ramadan. Sama firewall. Ya mirip-mirip lah. Firewall sama. Wah, ini sama juga tadi. Risanto. Oke, ini walaupun itu tapi agak panjang nih. Bapak lu suka yang panjang-panjang lah. Ini tolong ya dijelaskan dengan
Natasha ini sama Jesse Yarvi kan? Teleponnya Yarvi aja ya. Jesse Setiawanto. Oke, Oriwan. Iya. Rizky Yudhistira. Wahyu Dwi Kurniawan. Yadi Taufik. Yarvi. Zainal. Oke, ayan. Dah. Berapa return ya? Ya, udah itu. Udah Bapak kasih nilai ya. Ya, oke. Hari ini kita dulu aja. Artiannya bahwasannya firewall adalah di sini kita ambil aja. Kontennya semua mirip-mirip. Bahwasannya firewall itu adalah sistem keamanan jaringan komputer. Dia merupakan sistem di mana dia bisa memblok, di mana dia bisa mencegah, di mana dia bisa melindungi ya data dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Nah itu pengertiannya. Melindungi data dari dalam keluar supaya orang tuh nggak bisa mengakses, atau dari luar ke dalam, atau supaya kita nggak bisa akses. Nah itu firewall. Pada intinya firewall seperti itu. Semakin bagus firewall, semakin dia banyak fungsinya, ya. Nggak cuman membatasi dari luar ke dalam, tapi bisa membatasi dari dalam keluar. Nah firewall itu, wah Jody baru ngerjain, keluar namanya nih tuh. Nah, oke. Ya, jadi yang belum ngerjain kerjain aja, apa kasih nilai. Jadi firewall itu ibarat kata tuh sebagai sistem pelindungan, sebagai jalur data di situ, ya. Tembok data, ya. Kalau dia melindungi dari luar ke dalam itu disebutnya dengan output, ya. Kalau misalnya dia melindungi dari dalam keluar itu disebut dengan input. Kalau dia ke internet disebutnya forward. Nah, makanya banyak orang nanti ke depan itu menggunakan firewall, ya, buat membatasi penggunanya. Contoh, Bapak selalu bilang bahwasanya satu perusahaan dia ketika ingin usernya atau pegawainya itu lebih efektif dalam bekerja, nah, dia akan membuat sistem firewall. Contoh, si pegawainya itu nggak boleh nonton YouTube. Nah, pegawainya itu hanya boleh akses situs ini, nggak boleh situs yang lain. Nah, itu kan suatu hal yang bagus baik bagi perusahaan. Dimana perusahaan itu misalkan karyawannya harus disiplin, nggak boleh main HP. Kalau dia nggak boleh main HP kan, kalau di internet di komputer ada bisa yang lain-lain, kan jadi nggak disiplin juga, bisa buat main game dan lain-lain. Tapi ketika di jaringan kita firewall, artinya si pegawai itu hanya bisa mengakses satu situs saja. Nah itu kan sangat efektif bagi perusahaan itu, sangat bermanfaat bagi perusahaan itu. Makanya ya ke depan jaringan atau orang yang berada di bidang jaringan itu sangat diperlukan. Yang penting kamu belajar dan belajar, cari tahu dan cari tahu, praktek ya. Di sekolah itu mikrotik ada banyak, ada 40 mikrotik, ya. Itu kamu pakai aja, kamu coba-coba aja gitu ya. Nanti kalau mau ke sekolah janjian dulu mau kapan, kita coba aja ya. Supaya apa? Supaya kalian tampil, supaya kalian bisa, supaya kalian kreatif ya. Bapak hanya ingin kalian itu nanti lulus dari SMK yang begitu punya keterampilan gitu, ya. Jangan sampai lulus tapi masih pelangak-pelongo gitu, ya.
seperti itu ya. Jadi kalian coba kalian searching apa kegunaan mikrotik, apa kegunaan footer, apa kegunaan switch dan lain-lainnya. Semua itu sangat bermanfaat nanti, ya. Semua itu sangat bermanfaat, ya. Jadi mungkin itu saja ya, Bapak yang Bapak jelaskan, ya. Pada hari ini bahwasannya kita itu ingin membuat sesuatu sistem, ya, di mana kalian tuh belajar tentang jaringan itu betul-betul. Sekarang tentang firewall, Bapak godok terus firewall. Nanti di bulan selanjutnya setelah UTS kita akan ke bandwidth dan bandwidth gitu. Jadi nanti kita ke arah situ semua. Bentar ya. Iya, Pak. Coba ya. Iya. Iya, siap. Ini bentar lagi, Pak. Oke, mungkin itu saja hari ini ya. Nanti Bapak kasih tahu absennya yang sudah hadir hari ini. Itu otomatis ada, nanti Bapak share di grup. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Boleh, tanya aja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, ya udah kita stop saja. Nah, untuk hari ini berdoa, silakan dipimpin oleh Bimo. Pimpin Bim. Doa Bim. Pimpin Bim. Doa. Siap. Udah mulai. Siap. Amin. Ya, silakan. Ya. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Oke. terima kasih. Bubrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahala hitungannya.